Halo teman-teman semua, balik lagi bareng aku Duda Nenggolan dalam mata kuliah manajemen kinerja. Oke, kita sampai di materi yang terakhir teman-teman. Jadi kali ini aku bakal ngebahas mengenai coaching dalam manajemen kinerja. Nah, sebelumnya kira-kira coaching itu apa sih teman-teman? Nah, coaching ini adalah proses kemitraan untuk memaksimalkan potensi seseorang melalui percakapan reflektif dan pertanyaan yang terarah, atau cara membantu seseorang menemukan apa yang diinginkan di posisi di mana dia sekarang, apa yang dia inginkan di masa depan. Nah, banyak yang mengira kalau misalnya coaching, mentoring, dan konseling ini adalah hal yang sama atau mirip-mirip lah gitu ya. Padahal sebenarnya ini beda banget ya teman-teman. Ini sangat jauh berbeda. Nah, untuk coaching itu sendiri, ini tuh berupa kegiatan untuk mengembangkan kinerja, fokusnya itu ke masa depan, dan dilakukan oleh orang yang kedudukannya itu masih setara. Nah, sementara untuk mentoring itu dilakukan oleh hubungan junior senior. Nah, ini tuh juga berupa transfer pengalaman. Jadi sang senior akan mentransferkan pengalamannya ke juniornya agar dapat memberikan keputusan yang terbaik berdasarkan pengalaman dari si seniornya. Nah, untuk konseling sendiri ini merupakan perawatan psikologis lebih ke masalah pribadi dan dilakukan oleh orang-orang yang ahli di bidangnya. Beda kan? Oke, selanjutnya kita bakal ngebahas mengenai peran manajer sebagai coach. Nah, peran manajer sebagai coach ini yang pertama itu menjadi enabler, bukan controller. Bukan coachnya yang ngambil keputusannya, dia itu cuma ngarahin. Nah, yang kedua itu mendorong refleksi, tanggung jawab, dan pertumbuhan. Seperti yang dijelaskan tadi, coachnya ini bakalan ngarahin ke potensinya untuk mendorong pertumbuhan yang diinginkan oleh orang yang dibimbing ini. Dia pengen apa di masa depan gitu. Yang selanjutnya, kompetensi kuncinya itu ada empati, aktif questioning, active listening, terus juga feedback yang konstruktif. Nah, dalam coaching itu ada yang namanya model grow. Yang pertama itu ada goal, yaitu tujuan spesifik yang ingin dicapai. Kemudian juga ada reality, kondisi saat ini dan apa tantangannya. Kemudian ada option, alternatif solusi. Dan ada will, komitmen atau tindakan ke depannya. Nah, kali ini saya akan membawakan contoh coach. Jadi contoh coach yang akan saya bawakan itu yaitu Johannes G. Pauli. Siapa sih yang kenal ini? Yaitu business coach yang berasal dari Indonesia, tapi karirnya itu sudah bertaraf internasional. Nah, beliau ini tumbuh dari keluarga yang kurang mampu ya teman-teman. Dan dulu itu sempat menjadi sales door to door sebelum akhirnya dia itu mendirikan perusahaan coaching. Apa yang membuat Johannes G. Pauli ini terkenal dalam dunia percoachingan, yaitu karena filosofi utamanya, dimana dia itu menjelaskan bahwa in this life we get what we believe. Nah, jadi coaching itu bukan sekedar memotivasi, melainkan membantu seseorang menemukan potensi terbaiknya dan mengambil tindakan nyata menuju tujuan bisnis maupun kinerja yang lebih baik. Oke, selanjutnya kita bakal ngebahas gimana sih cara dari coach Johannes ini dalam menerapkan sistem grow ini pada proses coachingnya di dalam perusahaannya. Nah, melalui konsep yang tadi itu, grow, untuk yang pertama, goal atau tujuan spesifiknya. Jadi, diterapkan dulu satu pertanyaan yang mengarah ke goalnya itu di masa depan itu gimana. Misalnya pertanyaannya itu seperti, apa yang ingin Anda capai dalam 3 bulan ke depan secara spesifik. Jadi goal yang akan dicapai di 3 bulan ke depan itu tidak lagi kabur, jelas apa. Jadi langkah-langkahnya itu bakalan jelas apa yang harus dilakukan untuk mencapai target yang sudah dijelaskan secara spesifik di 3 bulan ke depan. Nah, yang kedua, reality, kenyataan saat ini. Bisa berupa pertanyaan seperti apa tantangan apa yang Anda hadapi sejauh ini, atau hambatan terbesar apa yang Anda alami sejauh ini. Jadi coach itu jadi tahu apa sebenarnya permasalahan dari coach ini. Yang ketiga, option. Coach itu harus
membantu seorang coach untuk menggali lebih banyak mengenai masalah atau kendala-kendala yang dihadapi untuk menghadapi keinginannya itu yang ada di masa depan itu. Jadi ketika coachnya ini tahu, jadi ketika coach tahu apa permasalahannya, jadi sangat banyak alternatif tindakan yang bisa diberikan oleh seorang coach. Yang selanjutnya yang terakhir itu will atau komitmen aksi. Apa yang akan Anda lakukan ke depannya? Ini bisa berupa pertanyaan, seberapa yakin Anda bisa melakukan dari opsi yang sudah diberikan oleh coach tadi. Simpel saja ke coachnya. Jadi Coach Johannes ini menjelaskan bahwa sebenarnya keberhasilan coaching itu bukan terletak dari coachnya, tapi merupakan keberanian dari coach untuk jujur tentang kondisinya dan komitmennya pada tindakan nyata yang akan disampaikan oleh si coachnya. Seperti itu teman-teman. Lalu menurut tanggapan saya sendiri, melalui prinsip yang diterapkan oleh Coach Johannes ini, saya belajar bahwa sebenarnya coaching itu bukan sekedar tren manajemen atau mengikuti sistem dari manajemen, melainkan investasi terpenting dalam pengembangan manusia dan organisasi. Ingat filosofi yang dipegang teguh oleh Prof. Johannes, in this life we get what we believe. Oke, sekian video pemaparan yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat menambah pengetahuan bagi kita seluruhnya. Saya Bibi Nenggolan, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.